Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulina dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi gen dan kromosom. Pertama yaitu pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik DNA maupun RNA. Mutagen adalah penyebab mutase dan mutan adalah organisme yang mengalami mutasi. Berdasarkan klasifikasinya, mutasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Mutasi berdasarkan jenis sel. Mutasi berdasarkan jenis sel dibagi menjadi 2, yaitu ada mutasi somatis dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Dan mutasi gametik ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor-faktor keturunan. Dan di sini ada contoh mutasi somatik pada janin atau embrio. Di sini juga ada contoh mutasi pada somatis pada orang dewasa. Selanjutnya, mutasi berdasarkan cara terjadinya. Mutasi alami. Perubahan genetik dalam mutasi alami terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Hal ini karena faktor terdapatnya mutagen alami yang menyebabkan mutasi. Kasus dari mutasi alami sangat jarang terjadi. Mutasi buatan. Ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor keturunan. Ketiga, di sini ada mutasi berdasarkan sifat genetik. Mutasi berdasarkan sifat genetik di sini dibagi menjadi 2, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan. Gen dominan tersebut kemudian akan membawa sifat penyebab mutasi. Dan mutasi resesif, mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot yang resesif. Gen resesif tersebut akan membawa sifat penyebab mutasi. Selanjutnya ada mutasi berdasarkan tingkatan. Mutasi gen atau mutasi titik. Pada mutasi gen tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA. Dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. A. Substitusi atau pertukaran adalah peristiwa pertukaran atau pergantian bisa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi 1. Transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau primidin dengan primidin. Contoh, AT diganti menjadi GS, SG menjadi TA. 2. Transversi adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan primidin atau sebaliknya. Contoh, TA diganti menjadi AT, GS menjadi SG. Selanjutnya di sini ada mutasi bisu atau silent mutation. Perubahan urutan nukleotida pada kodon triplet tidak mengubah asam amino. Hal itu karena substitusi basa pada cetakan atau template DNA menghasilkan kodon lain yang menjadi asam amino yang sama. Selanjutnya ada mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu jenis mutasi mengubah urutan nukleotida sehingga asam amino yang diproduksi berbeda. Perubahan ini mengubah protein yang dihasilkan. Lalu ada mutasi tak bermakna atau nonsense mutation, yaitu mutasi yang menghasilkan stop codon, menyebabkan proses transkripsi dalam sintesis protein berhenti lebih awal dan menghasilkan polipeptida yang pendek dan biasanya tidak berfungsi. Lalu ada mutasi pergeseran rangka atau Frameshift mutation, yaitu suatu mutasi karena adanya penambahan adisi, insersi atau pengurangan delesi satu atau beberapa pasang basa atau kodon basa dari suatu kodon. Terjadi perubahan pergeseran kodon saat translasi sehingga mengubah arti mRNA saat translasi. Terjadi kerusakan urutan asam amino pada polipeptida sesudah tempat atau titik pergeseran. Mutasi pergeseran rangka disebabkan adanya peristiwa insersi atau adisi dan delesi.
Selanjutnya ada adisi atau insersi atau penambahan. Terjadi penambahan basa nitrogen atau nukleotida pada potongan DNA mempengaruhi urutan amino. Contoh terjadi insersi C. Selanjutnya delesi atau pengurangan, yaitu terjadi pengurangan atau kehilangan basa nitrogen pada potongan DNA, terjadi perubahan urutan asam amino. Lalu mutasi kromosom atau aberasi kromosom, yaitu mutasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibanding mutasi gen. 1. Perubahan struktur kromosom, yaitu ada inversi adalah peristiwa perubahan urutan lokus atau gen terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilin sehingga menyebabkan terjadinya penyisipan gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda dengan sebelumnya. Lalu ada delesi dan duplikasi. Pada proses delesi, lengan kromosom patah dan kehilangan sebagai lokusnya. Pertahanan tersebut dapat menempel pada lengan kromosom homolognya atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom yang lain. Berdasarkan letak pertahanan kromosom, delesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu delesi interkalar apabila pertahanannya terjadi di dua bagian sehingga menyebabkan bagian tengahnya hilang. Lalu ada delesi terminal apabila pertahanannya terletak pada ujung lengan kromosom. Translokasi adalah terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Berdasarkan jumlah patahan dan cara pertukaran patahan kromosomnya, translokasi dibedakan menjadi 3, yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan Selanjutnya ada translokasi, adalah terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Berdasarkan jumlah patahan dan cara pertukaran patahan kromosomnya, translokasi dibedakan menjadi 3, yaitu A. Translokasi tunggal, apabila pertahanan dari kromosom 1 akan menempel pada ujung kromosom lain yang bukan homolognya. B. Translokasi perpindahan, apabila kromosom pertama patah di 2 tempat dan kromosom yang satunya patah di 1 tempat. Patahan kromosom yang di 2 tempat akan menyisip pada patahan kromosom yang patahannya di 1 tempat. 2. Perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom atau euploidi. Perubahan set euploidi adalah perubahan pada jumlah N-nya, artinya suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal. Perubahan set kromosom dapat diusahakan melalui penghambatan pemisahan kromosom dengan cara induksi, kolkisin, dan dekapitasi. Euploidi dibedakan menjadi 1, ada autoploidi, yaitu genom atau N mengganda sendiri karena terjadi gangguan saat meiosis. Yang kedua ada allopolyploidi, yaitu genom mengganda karena terjadi perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya. Aneuploidi adalah mutasi yang terjadi karena peristiwa gagal berpisah sehingga organisme mengalami kelebihan atau kekurangan jumlah kromosom. Macam-macam aneuploidi meliputi nulisomi, monosomi, trisomi, dan tetrasomi. 3. Perubahan penggandaan aneusomi. 1. Anafase lag, yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelendong pada saat anafase meiosis 1. 2. Non-disjungsi, yaitu gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dan meiosis. Macam-macam non-jungsi. A. Monosomi sama dengan 2N dikurang 1. Salah satu kromosomnya hanyalah 1. B. Trisomi sama dengan 2N plus 1. Salah satu kromosomnya ada 3. C. Tetrasomi 2N plus 2. Salah satu kromosomnya ada 4. D. Nulisomi 2N min 2. D. Nulisomi 2N dikurang 2. Ada dua macam kromosom yang hanya 1. Selanjutnya ada aneusomi dapat mengakibatkan kelainan-kelainan pada manusia, antara lain
sindrom Turner, mengalami pengurangan kromosom Y-nya sehingga mempunyai karyotipe 2AA plus XO. Orang yang mengalami sindrom Turner berkelamin wanita, tetapi ovarium tidak tumbuh. Di sini ada contoh sindrom Turner. Sindrom selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Penderita memiliki kromosom 2N+1, karyotipe 22AA plus XXY. Trisomi terjadi pada gonosomnya, biasanya testis penderita tidak tumbuh sehingga mandul atau testicular dysgenesis. Gejala lain penderita ini adalah terjadi pertumbuhan payudara tetapi kelaminnya dikenal sebagai laki-laki. Selanjutnya ada sindrom Down. Penderita memiliki kromosom 2N+1 karyotipe sama dengan 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisomi terjadi pada autosom pada kromosom nomor 21. Penderita menunjukkan gejala kaki pendek, mata sipit, berjalan lambat. Hal ini disebutkan mongolisme. Selanjutnya ada sindrom Patau. Penderita memiliki kromosom 2N+1 karyotipe sama dengan 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisomi pada autosom yang dapat terjadi pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Penderita menunjukkan gejala berkepala relatif lebih mengecil, mata kecil, telinga rendah, dan buruk tuli, ada kelainan jantung. Selanjutnya ada sindrom Edwards. Penderita memiliki kromosom 2N+1 karyotipe sama dengan 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisomi pada autosom mungkin terjadi pada kromosom nomor 16, 17, dan 18. Biasanya tengkoraknya lonjong, dada pendek dan lebar, telinganya rendah dan tidak wajar. C. Penyebab mutasi atau mutagen. 1. Mutagen biologi. Bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Munculnya DNA virus di antara DNA sel inang dapat memengaruhi metabolisme dan memunculkan senyawa karsinogenik. 2. Mutagen kimia. Bahan kimia penyebab mutasi adalah pestisida atau DDT, BHC, TEM, nitrogen mustard, hidroksilamino atau NH2OH, asam nitrat atau HNO2, etilmetana sulfonat, etiletan sulfonat, siklamat atau pemanis buatan, akridin atau zat pewarna buatan. 3. Mutagen fisika. Bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi. Contoh, unsur radioaktif, thorium, uranium, radiasi sinar X, sinar A, B, Y. Dampak mutasi bagi makhluk hidup. Mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, antara lain albinisme dan anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit sickle cell anemia adalah suatu bentuk abnormalitas pada eritroid yang disebabkan oleh gen resesif. 2. Pada proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsiogenik atau zat memacu terjadinya kanker. 3. Dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji atau parthenocarpil menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya. F. Keuntungan mutasi bagi manusia dan makhluk hidup lain. 1. Tanaman mutan yang bersifat poliploidi yang menghasilkan dari induksi digitonin dan kolskisin. Individu poliploidi mempunyai ciri berbuah besar, tidak berbiji, dan berproduksi tinggi. 2. Mutasi radiasi dengan sinar gamma menghasilkan bibit unggul. Contoh, pada padi pelita 1 dan 2 menghasilkan padi jenis atomita 1 dan 2, di mana bibit unggul ini mempunyai kelebihan tahan terhadap wereng coklat dan bakteri pucuk Xanthomonas oryzaedan, dapat toleran terhadap air asin. 3. Mutasi radiasi dengan isotop
CO60 dapat menghasilkan varietas kedelai ungu. Kedelai Albra setelah dimutasikan menjadi varietas Muria yang mempunyai kelebihan antara lain tanaman pendek, kompak dan tidak mudah rendah, potensi hasil tinggi, dapat tahan terhadap penyakit karat daun, polong yang matang tidak mudah pecah, fiksasi nitrogen dalam akar lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.